Iya, Bu. Ini recording dari Bu. Nah, iya, Ada ini sudah. not. Iya. Iya, Ya, sudah udah mulai ya. record. Oke. Iya. Iya. Iya, sudah. Oke, jadi misalkan memang kalian butuh untuk mempelajari ulang apa yang saya ceritakan. Oke, ini oke, saya record. Saya takutnya sih nanti kalau misalkan harus download kalian bisa banyak data gitu loh. Jadi ya tapi kalau misalnya kalian nggak keberatan ya oke, tetap aja coba ini Iya. saya record nanti bisa saya share ke kalian hasilnya. Oke, materi hari ini sudah saya share tadi tentang peramalan ya. Jadi di situ ada deret waktu dan peramalan. Kalau yang minggu lalu kalian belajar tentang metode dinamis, regresi dinamis, yang juga sudah mulai pakai deret waktu. Nah sekarang ada lagi konsep selain regresi dinamis yang sudah mulai lebih ke arah satu variabel aja. Kalau yang regresi dinamis kan dua variabel, variabel sebab akibat ya, ada Y sebagai respon, ada X sebagai prediktornya. Sedangkan yang sekarang itu lebih ke arah Y sendiri atau satu variabel sendiri. Jadi satu variabel deret waktu yang konsepnya memang dia punya cerita sendiri, nggak perlu dijelaskan dari X. Kalau yang minggu lalu kan dia dijelaskan dari X. Kalau yang ini dia jalan sendiri, punya cerita sendiri. Nah, di PPT saya sudah saya buat ringkasan ke kalian. Di situ ada banyak konsep ya. Yang pertama, oke saya mulai aja dari sini. Ketika kalian punya istilah deret waktu, hati-hati ini yang penting karena kadang-kadang yang belum pernah dapat. Kalau kalian sih ada sendiri ya mata kuliah analisis deret waktu. Jadi yang penting di situ adalah sewaktu mengamati variabel deret waktu itu harus hati-hati karena periode waktunya ya harus konsisten. Jadi misalkan kamu punya data harian ya per hari, kalau punya data bulanan ya per bulan, nggak boleh satu diukur per hari, satu diukur per minggu, bisa. Benar-benar data yang kamu pakai adalah data yang diukur dalam rentang waktu yang konsisten, ya. Jadi di situ tergantung. Kadang-kadang ada deret waktu yang sifatnya harian, kalau memang itu per hari situasinya beda-beda, seperti cuaca, atau mungkin kalau di ekonomi makro ya bisa sampai bulanan mungkin, kalau inflasi mungkin 3 bulanan per semester dan lain-lain. Bahkan kalau negara biasanya pendapatan kan lebih ke arah sesuatu yang nggak bisa berubah dengan cepat, misalnya tahunan. Kalau nilai tukar saham, dolar sekarang ya, dolar aja kalau sekarang nilai tukar rupiah terhadap dolar per jam itu bisa berubah. Jadi ada lagi waktu yang lebih kecil daripada hari itu. Anggapan kita kan per hari itu berubah-ubahnya. Ternyata sekarang per bulan juga bisa. Per jam juga bisa mengalami perubahan. Terus di kasus ekonomi makro ya terutama nanti. Jadi kalian sering menggunakan data deret waktu itu di ekonomi makro. Jadi karena tujuannya itu untuk peramalan. Jadi biasanya di ekonomi makro itu tujuannya untuk meramalkan apapun ya, misalkan inflasi berapa bulan ke depan nanti seperti apa sih inflasinya. Terus sebab kalau yang minggu lalu tentang dinamis itu efek yang sebab akibat ya. Jadi tujuan utamanya adalah waktu peramalan. Karena kita ingin berdasarkan apa yang terjadi saat ini, nanti ke depannya seperti apa. Tujuan utamanya gitu. Kemudian ini kalau kamu pakai data cross section ya kelemahannya itu tadi ya nggak bisa. Ada istilah ini loh. Ada istilah interpolasi, ada istilah ekstrapolasi. Kalau yang selama ini kalian lakukan dengan memodel itu di data cross section itu istilahnya sebenarnya masih interpolasi. Karena kamu membentuk modelnya dipakai untuk mencari Y-topi. Ya, jadi kalau kalian punya model, ada model Y sama dengan 2 plus 3X, ini sebenarnya adalah Y-topi. Nah, terus kalau misalnya kamu tahu X-nya sama dengan 2, kamu tahu kan Y-topinya berapa. Tinggal masukkan aja. 2 ditambah 6 ya, jadi 8. Itu namanya interpolasi.
selama X sama dengan 2 ini memang ada di dalam ruang lingkup data yang kamu punya. Jadi datamu memang ada 2 ini masuk. Misalkan rentang X-nya itu memang nilai-nilainya meliputi 2 ini. Nah, kalau regresi atau deret waktu nanti, itu bunyinya bukan seperti ini, ada T. Di situ nanti kita punya YT, kita punya YT. Nah, nanti kamu membuat model begini, berdasarkan waktu, misalkan T-nya mulai T1 sampai T10 gitu. Terus kamu pakai Y ini untuk meramalkan yang 11. Kalau 1 sampai 10 ini interpolasi nanti namanya. Tapi kalau yang 11 namanya jadi ekstrapolasi. Ekstrapolasi gitu ya. Bahkan kalau di deret waktu namanya ya peramalan itu tadi. Forecast. Ya, forecast itu kalau kamu menggunakan T yang di luar rentang yang kamu pakai di dalam pemodelan. Kamu modelkannya hanya pakai 1 sampai 10, tapi hasilnya nanti dipakai untuk meramalkan yang terjadi setelah 10. Ya, konsepnya itu jadi ekstrapolasi. Kalau yang hanya pakai ini namanya interpolasi. Oke. Dan nanti deret waktu kelebihannya di situ dapat dilakukan ekstrapolasi atau peramalan. Kemudian kalau dalam deret waktu itu ada komponen tren, ada komponen musiman, ada komponen siklus, ada komponen ketidakteraturan. Ketidakteraturan ini sudah nggak bisa terukur, nggak bisa diukur ya. Kalau ini 1, 2, 3 ini bisa dilihat polanya. Nih tren. Jadi tren itu kalau kamu punya data itu kecenderungannya naik. Ya, saya nggak peduli yang ininya ya. Kalau unsur tren saya nggak peduli naik turunnya. Yang saya pentingkan dalam unsur tren adalah secara umum polanya naik. Ya, jadi secara umum polanya naik. Biasanya di situ ya waktunya bisa sepanjang waktu seolah-olah. Jadi kalau ini tengah-tengahnya saya buat itu ada garis lurus yang miring ke kanan. Itu tren. Fluktuasinya nggak terlalu diperhatikan. Nah, baru setelah kita masuk ke komponen siklus mulai dilihat naik turun itu tadi. Ini naik turunnya di sini kita sebut sebagai pola siklus, di mana ya biasanya penyebabnya ya macam-macam. Pokoknya di sini seolah-olah ada pola naik turun lagi, naik turun lagi, yang kadang periode waktunya itu lebih lama ya dari setahun. Di 2 sampai 10 tahun ada pola berulang. 2 sampai 10 tahun ya ada pola berulang. Yang dinamakan satu siklus ini di sini panjang ini antar puncak ke puncak ini satu siklus namanya. Itu terjadi karena apa ya? Seperti ada kan cerita mengenai generasi gitu ya, misalkan pendapatan di sini mungkin yang sedang aktif adalah generasi yang kelahiran tahun berapa, terus habis itu kan turun, terus ada lagi nanti yang mulai tadinya masih anak-anak sekarang udah mulai produktif, jadi di situ masuk jadi lebih menambah produktivitas negara dan seterusnya. Jadi di situ ada pola-pola tertentu yang menyebabkan ada timbulnya siklus. Tapi ingat di sini berlangsungnya lebih dari setahun, ya 2 sampai 10 tahun itu kalau siklus. Nanti ada lagi mirip ini tapi musiman, ya musiman. Sama mirip dengan siklus tadi. Jadi ada pola naik turun, tapi biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terlalu global gitu ya. Jadi biasanya ada cuaca, kebiasaan itu, terus sehubungan dengan kalender itu loh biasanya. Kalau kita kan pakai sistem kalender ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di situ pasti ada pola-pola yang mirip-mirip. Misalkan bulan-bulan di bulan Januari itu biasanya apa orang yang nanti berulang lagi tahun depan. Kalau misalkan di Indonesia bahkan itu ada cerita musim libur, musim lebaran gitu-gitu. Ya itu kan berulang. Tapi perulangannya justru lebih singkat daripada yang tadi. Tadi kan perulangannya bisa lebih dari setahun. Kalau komponen musiman itu bisa terjadi dalam periode waktu setahun, itu sudah
berulang lagi. Ya, jadi itu karena sistem, kalau komponen musiman ini lebih cenderung karena sistem kalender di kita. Jadi kegiatan kita itu setiap harinya kan diatur dalam, jadi kayak gak usah bulan lah, dalam 1 minggu itu lah, minggu ini sama minggu depan polanya berulang juga kan. Di aktivitas yang kamu lakukan hari Senin sama hari Senin besok kan sama. Kira-kira hampir sama kan, Senin ini, Senin minggu depan hampir sama. Gitu. Itu musiman istilahnya. Kalau siklus tadi jauh lebih lama, ya polanya jauh lebih lama. Terus yang ini benar-benar nggak bisa kita ukur. Ini ya kayak sekarang nih, sekarang ini ada sesuatu yang menyebabkan polanya sudah di luar sistem, tidak sistematis. Seharusnya sekarang begini, ya karena ada masalah pandemi ini kita jadi punya pola yang tidak bisa kita modelkan. Ya polanya sudah di luar kebiasaan. Biasanya kan ini menjelang puasa. Menjelang puasa harusnya konsumsi meningkat kalau di Indonesia. Ya itu musiman kan sebenarnya. Karena puasaan tahun lalu kan juga konsumsi mengalami peningkatan ya, tahun ini. Ya, misalkan kita bicara tentang konsumsi. Tapi karena ada di sini ceritanya kan di sini kategorinya bencana alam, pemogokan, peperangan ya. Ini kan nggak saya sebutkan, bisa saja kita sebutkan salah satu di sini adalah pandemi di sini. Itu kan faktor yang tidak kamu ukur ya. Nggak bisa kamu ukur, tiba-tiba terjadi, ya sudah. Nah, biasanya ya kalau jangka waktunya sih karena sesuatu yang tidak terukur ya, tidak teratur ini ya bisa jadi lebih singkat. Ya harapan kita di Indonesia juga seperti itu. Ya nggak sampai makan waktu setahun benar-benar kita seperti ini kan nggak, mudah-mudahan nggak seperti itu. Ya. Nah nanti kalau kamu punya deret waktu itu langkah pertama ini ya penting. Plot. Kamu harus membuat plot. Ini yang kadang dilupakan, kalau punya data deret waktu langsung, ini analisisnya apa? Langsung gitu. Nggak bisa. Ini analisis itu kamu lakukan setelah kamu punya plotnya. Baru putuskan, saya pakai analisis ini. Jadi kalau belum ada plotnya, itu seperti apa ya? Kamu nggak kenal tiba-tiba nyapa gitu. Jadi dikenali dulu. Jadi deret waktunya ini dikenali dulu. Kalau sudah kenal baru menentukan metode apa yang mau kamu pakai untuk kepentingan peramalan. Ya, diamati dulu untuk apa. Ya. Nantinya kalau sudah tahu polanya, jawabannya nanti ini. Ini saya sudah coba kategorikan ya seperti ini. Jadi sementara ini ruang lingkup yang saya maksud di sini adalah tren deterministik ya, bukan tren stokastik. Nanti apa sih bedanya deterministik dan stokastik? Mungkin minggu depan lebih jelas lagi. Yang jelas kalau dari istilah determine ini kan pasti. Sedangkan stokastik ini lebih banyak unsur ketidakpastiannya. Ya. Jadi tren yang tadi saya bilang ada pola naik seiring waktu, itu sebenarnya ada 2 tipe, deterministik dan stokastik. Yang ruang lingkupnya yang hari ini masih konsep yang tren deterministik. Bedanya dengan stokastik minggu depan akan saya tunjukkan. Ya. Terus, misalkan kamu punya deret waktu yang sudah kamu buat plotnya. Habis itu dalam plot itu kelihatan ada kecenderungan naik. Ada tren di sini, ada tren ini. Maka kamu nanti harus beralih ke atau mengarah ke pemodelan untuk peramalan yang ini. Menggunakan model-model tren. Model-model tren itu model yang menangkap naiknya itu tadi, bisa secara linear, bisa secara kuadratik, bisa eksponensial, autoregresi, tergantung sifat datanya. Makanya ini plot ini harus kamu buat dulu. Kalau kamu nggak buat plot ini nggak bisa menentukan yang mana. Ya, bukan hanya trennya, tapi juga nanti kalaupun sudah, oh ya tren, tapi trennya seperti apa. Linear itu maksudnya naik terus lurus, gitu linear. Kalau kuadratik itu ada pola naik, terus habis itu turun. Ininya waktu ya, ininya waktu. Jadi ini T. Jadi plot yang saya maksud tadi itu plot yang sumbu Y-nya itu YT, sumbu X-nya itu nanti waktu. Kalau kemarin-kemarin kan kamu sumbu X variabel X, sumbu Y variabel Y. Sekarang sumbu X-nya variabel waktu. Itu yang membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kalau sekarang sumbu X-nya itu variabel waktu. Kalau polanya gini, itu tren linear.
Kalau polanya yang begini, tren kuadratik. Kalau eksponensial bisa jadi yang begini nih. Ini eksponensial. Ya, kalau autoregresif beda lagi. Nanti saya tunjukkan. Itu kalau aliran yang tren. Aliran yang tren, kamu punya 1, 2, 3, 4, kira-kira seperti itu. Aliran yang tidak ada tren, itu nanti kita gunakan konsep smoothing, pemulusan. Kalau dulu di S1-nya dari sini, ada mata kuliah pilihan yang judulnya metode pemulusan. Ya, itu konsep di situ yang dijelaskan. Ada deret waktu yang tidak punya tren, tapi mau dipakai untuk peramalan. Gimana caranya? Caranya itu seolah-olah, ya ini nanti saya tunjukkan di slide setelahnya, dimuluskan dengan dua kemungkinan cara, pakai moving average atau exponential smoothing. Jadi itu dulu yang kamu tangkap. Jadi kamu punya deret waktu, kamu buat plotnya nanti dilihat apakah ada tren, apakah tidak ada tren. Kalau ada tren, nanti pemodelan untuk peramalannya bisa pakai beberapa konsep ini. Kalau trennya bentuknya lurus seperti ini, linear. Kalau trennya berbentuk seperti ini, kamu pakai konsep kuadratik. Kalau trennya berbentuk seperti ini, kamu gunakan konsep eksponensial. Sedangkan yang smoothing itu kalau tidak ada kecenderungan naik. Datar aja gitu datanya. Ada fluktuasinya, tapi saya gambarkan di sini ya. Jadi ini T, ini YT. Kalau nggak ada tren itu kira-kira begini nih datanya. Ya, tidak sampai naik. Ya, kalau ini kan ada kecenderungan naik. Kalau ini kan ada kecenderungan naik begini. Itu bedanya. Kalau ini yang ada unsur tren. Ada unsur tren. Yang ini yang tidak ada tren. Oke. Sedangkan mengenai pembuatan plot deret waktu, ini saya tunjukkan cara membuatnya di Gradle. Kalian coba sendiri, ya, sembarang data boleh. Jadi ini saya sudah memanggil data yang namanya GDP US. Di situ ada satuan tahun 59 sampai 95, jadi dia data tahunan. Panggil aja, ya nanti caranya misalkan disuruh ngeset ini data tahunan, ya kamu masukkan data tahunan dan seterusnya. Karena di Gradle itu kalau nggak kamu beritahu dia data tahunan, ini yang time series ini nggak muncul nanti. Jadi kalau kamu masukkan data ternyata time series, dia akan aktif. Ya, ini karena saya sudah mengatur seperti itu, saya nggak bisa tunjukkan langsung ke Gradle ternyata karena window yang kecil-kecil ini nggak muncul di kalian jatuhnya nanti. Jadi saya screenshot dari tampilannya Gradle. Di situ kamu punya file ini sudah saya keluarkan. Yang mau saya buat sebagai saya buat plotnya itu data unemployment, tingkat pengangguran. Nanti klik view, terus graph specified variables, time series plot. Nah, nanti di situ akan diminta muncul kotak ini, akan diminta ngeklik unemployment ini ke kanan. Jadi nanti ini diklik atau hijau-hijaunya ini kamu klik dulu, lalu ini kamu klik, maka pindah ke sini nanti unemployment, oke, akan muncul grafik seperti ini. Lihat, kan yang saya ceritakan tadi. Ini data real, benar-benar data real tahun 59 sampai 95. Itu kelihatan ya, di sini ada pergerakan, fluktuasi yang misalkan, ini saya lihat secara kecenderungan ya adalah pola naik, walaupun nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ekstrim ya naiknya ya. Ada unsur tren, tapi trennya ya kalau dibilang ini rendah, ini juga sudah tinggi kan sebenarnya. Sudah turun terus naik lagi, ya ada tren, tapi nggak terlalu jelas trennya. Ya, kemudian kalau dibilang ini siklus ada pola siklus. Jadi di sini dari satu puncak ke puncak, ini puncak ke puncak, puncak ke puncak, ini namanya satu siklus. Yang panjangnya sih kira-kira, ya nggak pasti ya. Di sini sekitar mulai 65 sampai 70, 70 sampai 75, 75 sampai 80 ya, selalu ada unsur perulangan setiap 5 tahun sekali. Ya. Tidak ada unsur musiman, bisa jadi karena datanya tahunan kan, ya nggak kelihatan. Tadi cerita musiman kan selalu terjadi di dalam ruang lingkup yang kurang dari 1 tahun, nggak kelihatan jadinya. Ya, terus unsur random juga ada. Ya, randomnya tadi ya ini tadi kan
tren tadi kata harusnya kan begini, kok ternyata di sini ada yang rendah juga gitu, berarti kan ada sesuatu yang menyebabkan yang tidak bisa kita tangkap, tapi ternyata juga menyebabkan naik turun. Ya, ini contoh bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur deret waktu di dalam variabel yang kamu punya. Nah, kalau kamu memutuskan ini ada unsur tren, ya berarti di situ masuknya ke kategori pemodelan yang tadi, pemodelan yang mau pakai linier, pakai kuadratik, eksponensial, dan lain-lain. Tapi kalau kamu bilang, Bu, ini enggak, Bu, enggak ada tren ini, wong ini bisa saya anggap garis lurus begini aja, atau sebenarnya kamu bisa aja, Bu, ini begini kan bisa ya, kan enggak naiknya enggak terlalu tinggi, berarti saya bisa bilang ini bukan, enggak ada tren, bisa saja. Karena saya ini masih sifatnya deskriptif, enggak ada uji ya. Kalau yang dulu sudah pernah belajar analisis deret waktu, sebenarnya tren itu bisa diuji. Ya, ada uji non-stasionaritas, ya bisa diuji. Nanti, ini kita nggak bicara uji, masih deskripsi, gambar saja. Jadi tadi bisa saja kayak menganggap ini ada tren naik begini. Tapi bisa juga kamu bilang secara deskriptif kayaknya lebih pas yang ini deh, yang kedua ini yang lebih datar di sini. Boleh saja. Ya, tapi harus ada apa namanya? Ya jangan sembarangan gitu mengasumsikannya, ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ini metode exponential smoothing untuk pemulusan. Jadi ada dua, moving average sama eksponensial. Kalau moving average ini rata-rata biasa, cuman rata-rata yang kamu pakai itu ngambil dari data ini, data waktu itu tadi. Jadi menggunakan data dari N periode terakhir. Ya, saya tunjukkan di tabelnya aja biar mudah. Contoh ini tabelnya. Ada data sales, data penjualan tahun 2003 sampai 2014. Ini kan ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini angka 120 itu sales penjualan tahun 2003, penjualan tahun 2004 dan seterusnya. Kalau misalkan kamu mau membuat moving average 5, berarti kamu merata-rata setiap 5 kamu rata-rata. Ini 5 di rata-rata. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai 100 sampai 200 itu ya. 210 ini. Di setiap 5 di rata-rata. Ini rata-rata. Nanti turun lagi 150 sampai 380 di rata-rata lagi. Jadi kalau kamu merata-rata yang ini 120, 150, 240, 540, 210 jadinya yang 252. Kalau kamu merata-rata yang 150, 240, 540, 210 sampai 380 jadinya yang 304. Jadi rata-ratanya 5 angka, 5 angka, 5 angka, turun terus, berkurang terus. Ya, jadi akan menghasilkan istilahnya di sini moving average 5. Karena setiap rata-rata 5 angka. Setiap rata-rata 5 angka yang turun terus. Kalau 298 berarti yang mulai mana? Yang ini mulai mana saya rata-ratanya? Mulai 240 sampai 120. Yang ini ya. 120. Ya, yang ini ya. Iya. Dan seterusnya. Oke. Jadi itu namanya moving average. Kalau kamu pakai 5 ya 55. Kalau kamu pakai moving average 3 ya cuma 3 yang di rata-rata. Oke. Dan itu semua ada di Excel ya kalau kamu mau. Oh ya, tunggu sebentar. Ini nanti lah karena datanya cuma sampai 2014. Jadi untuk ramalan itu hanya angka ini sebenarnya. Ini nih. Kalau dibilang meramalkan itu angka di tahun 2015. Kenapa? Karena 2015 kan belum terjadi sebenarnya. Belum ada aktualisasi atau belum ada realisasi penjualan. Itu ramalannya di situ. Ya. Terus caranya kalau kamu mau lihat di mana? Di Excel. Gretel nggak ada. Jadi kalau moving average itu adanya di Excel. Jadi di Excel ada moving average atau data analisis ini. Tapi kamu harus aktifkan dulu. Coba cari tahu bagaimana cara mengaktifkan data analisis dengan Excel yang kamu punya. Ya, tanya Google. Cari tahu browsing gimana cara mengaktifkannya.
Kalau sudah aktif ya sudah. Kalau misalkan belum, aktifkan dulu. Karena ini nggak akan muncul kalau data analisisnya belum aktif. Ya, di situ cara menggunakan moving average, fungsi moving average ya seperti biasa. Kamu masukkan dulu datanya. Ini sorry datanya saya nggak lengkap, harusnya sampai tahun 2014 ya tadi ya. Ini ngetik saya kurang. Terus nanti pergi ke data moving average. Habis itu oke. Sewaktu oke kamu disuruh masukkan mana yang mau dibuat moving average-nya. Ini kan, bukan tahun ya, yang mau dibuat ini, penjualan ini. Ya, makanya di situ saya beri kolom B1 sampai B9. Kalau datamu sampai 2014 ya lebih panjang kan jadinya. Ini. Kemudian interval 5 ini label inverse row itu maksudnya karena atasnya kan saya pakai tulisan penjualan aktual itu judulnya. Terus interval 5 itu tadi apanya? Ya, saya pakai 5 rata-rata itu tadi ya. Nah, 5. Kalau misalnya mau bikin moving average 3, ya ini ganti 3. Moving average 7 ganti 7 gitu ya, tergantung apa yang diinginkan. Outputnya taruh di sebelahnya. Ya, ini hanya untuk letaknya gimana, letak outputnya. Oke, maka saya punya hasil seperti ini yang tadi angkanya sama seperti yang tadi saya tunjukkan di slide saya. Ya. Ini angka-angka, jadi seperti tadi saya cerita, 120 sampai 210 ini kamu rata-rata, hasilnya 252. Yang 150 sampai 380 di rata-rata hasilnya 304, dan seterusnya. Yang penting adalah plotnya sekarang. Ya, moving average atau pemulusan itu pentingnya di sini. Kamu lihat bedanya antara data aktual, ya waktu kita kurang 10 menit ya, antara data aktual dengan data hasil pemulusan. Lihat apa bedanya di situ. Ya, lebih mulus. Lebih smooth. Lebih smooth. Jadi kalau yang data aktual kan ada puncak lembah yang sangat fluktuatif. Sedangkan hasil moving average-nya tadi dia datar aja jadinya, hampir datar. Ya, ketika saya menggunakan moving average 5. Padahal bisa saya compare ya. Itu kan tadi saya pakai 5. Saya ini pakai yang 3. Ya, pakai moving average 3 yang warnanya yang terang ini. Moving average 3, kalau dibandingkan dengan yang moving average 5, gimana? Fluktuasinya masih lebih ketangkap yang 3 jadinya. Lebih mulus yang mana? Kalau mulusnya mulus 5. Ya. Kalau bicara mengenai fluktuasi aktual data, lebih ketangkap di yang 3 justru. Jadi yang 3 ini lebih menangkap fluktuasinya data aktual. 5 lebih datar, lebih mulus. Ya, jadi tergantung kamu mau membuat peramalan yang tidak terlalu menangkap data fluktuasi data atau yang ingin menangkap fluktuasi data. Kalau tujuanmu ingin menangkap fluktuasi data ya pakai yang kecil, yang ininya kecil. Tapi kalau angkanya besar, ininya moving average intervalnya besar, lebih mulus jatuhnya. Tujuannya lebih ke arah rata-rata. Ini kebalikan. Kalau saya pakai 7, Ma 7 dan Ma 5, lihat. Ma 7 ya malah lebih datar lagi. Ya. Jadi apa? Tujuannya apa? Kalau kamu lebih mengarah ke data aktual, ya pakai yang kecil. Ya, karena fluktuasi dari data aktual lebih tertangkap ketika menggunakan lebih sedikit pengamatan. Tapi ketika kamu menggunakan semakin banyak pengamatan di dalam rata-rata bergerak, maka tujuannya hanya untuk meramalkan nilai tengahnya saja. Nggak menangkap fluktuasi data. Ada sebenarnya indikatornya ini apa? Mungkin kamu pernah dengar MAPE. Ya, nanti cari tahu apa indikatornya. Ini nih seolah mengcompare aktual versus pemulusannya. Semakin kecil semakin baik sebetulnya. Jadi kalau kamu misalkan mau pakai indikator MAPE bisa aja milih mau pakai yang 3, mau yang 5, mau yang 7 itu kamu hitung MAPE-nya. Ya. Terus itu sudah ya, sudah saya ceritakan. Masalahnya apa? Ini nggak bisa meramal terlalu
jauh, hanya satu periode aja kan jadi jatuhnya. Sama, eksponensial juga sama, eksponensial smoothing juga sama. Dia cuma bisa satu periode gitu aja, nggak bisa terlalu banyak. Kalau eksponensial bedanya nanti ada alfa. Ini. Jadi kalau eksponensial ini data aktual, terus ada alfa. Alfa itu dipakai untuk memboboti, ya aktual diboboti alfa. Peramalan diboboti 1 min alfa. Lihat konsepnya ini angkanya 120, sama nggak data yang sama? Memakai data yang sama. Kemudian ketika ini 2003 kan lengkap, 2003 ini 120, 2004 150 dan seterusnya. Jelas saya tidak bisa meramalkan yang periode di sini, pasti saya tidak bisa. Saya bisanya meramalkan atau membuat smoothing hanya pada 2004 karena nggak ada angkanya di sini. Kalau sesuai rumus lihat, untuk mendapatkan 120 ini sebenarnya saya butuh ya, untuk mendapatkan 120 kan seharusnya saya butuh ini kan 120 itu 2 ya, butuh A1 dan butuh F1. Aktual 1 ada. 120 ini A1. Ini A1. Tapi F1 kan saya tidak punya. Ya, jadi di sini masalahnya 120 ini pun saya sudah kerepotan untuk ini saya isi apa ya? Karena saya tidak punya F1. F1 ini tidak ada. Makanya di sini untuk awal ya 120 ini langsung ya saya menggunakan angka 120 saya pakai lagi dari sini. Langsung dipakai. Jadi nggak perlu karena saya tidak punya F1. Makanya langsung dipakai. Tapi kalau 123 saya ada. 123 itu saya punya. Hanya saya gunakan yang 150. Ini A sebelumnya. Sedangkan ramalan saya menggunakan ramalan yang 120. Ya, jadi kalau untuk 123 ini lengkap. A sebelumnya ada, F sebelumnya juga ada. 135 saya menggunakan A sebelum 240, F sebelum 123. Masing-masing diberi bobot ya. Yang ini bobotnya, kalau kamu bilang alfa, bobot yang untuk A itu alfa, bobot yang untuk F itu 1 min alfa. Jadi bobotnya di situ beda, jumlahnya harus 1. Ya, kalau contoh saya ini 0,1, di sini 0,9. Terus jangan khawatir, di Excel juga ada alat untuk bantu. Ya, jadi untuk bantu ngitung, ya, kamu pergi ke exponential smoothing di sini, ya nanti kamu ikuti aja pola perintahnya sama seperti tadi. Cuman yang perlu jadi perhatian di sini, oh sorry, ini bukan ma ya, ini tulisannya itu nanti bisa diedit ini sebab bukan ma-nya exponential smoothing. Ini loh alfa ini. Ini kan 0,9. Padahal saya tadi pakai alfa 0,1. Jadi yang dimasukkan di sini bukan alfa tapi 1 min alfa. Ya, kalau kamu pakai alfa 0,2 di sini 0,8. Ya, dimasukkan ini. Jadi exponential smoothing sama juga. Bisa saya compare. Kalau mau pakai alfa kecil, ini hasilnya. Kalau mau pakai alfa yang lebih besar, ini saya pakai alfa 0,9 nih yang atas. 0,9 jadinya lebih fluktuatif ya. Jadi kalau tadi kebalikan. Tadi yang moving average, kalau N sedikit lebih fluktuatif, N besar lebih datar. Sebaliknya kalau di sini, kalau alfa kecil lebih datar, kalau alfa besar lebih fluktuatif. Sama, kamu mau pakai yang bagaimana? Jadi bobot yang menuju 1 lebih fluktuatif. Kalau bobot yang menuju 0 lebih mulus. Ya. Konsepnya sama, kalau ingin memutuskan mau pakai yang mana, biasanya kamu bisa menggunakan indikator mapping ini tadi. Ya, mappingnya gitu. Cari tahu dulu. Kalau ada unsur tren, nah sekarang unsur tren berarti kamu regresi sebetulnya. Kamu melakukan regresi, cuman regresinya nanti Y-nya ini data ya. Terus
X-nya itu kode tahun. Kode tahun. Jadi kalau tahunnya 95, 96, 97, 98, 99 diganti. Nggak usah, jangan dipakai 95, 96 jangan dipakai. 95 boleh ini dipakai, dimulai ini 1 juga boleh. Jadi di sini kodenya 1, 2, 3, 4, 5, gini boleh. Ada yang time mulai 0 silahkan. Pokoknya diberi kode. Ya, data pertama 1, data kedua, tahun pertama 1, tahun kedua 2, tahun ketiga 3 dan seterusnya. Terus diregresikan. Biasa, regresi biasa. Jadi nanti di sini Y-nya ini respon, X-nya ini yang indeks waktu tadi. Kalau kamu punya data yang tren positif, ya nanti hasilnya ini B1 pasti positif. Kalau kamu regresikan terus ternyata B-nya negatif, berarti itu kan pola yang turun begini. Tapi itu kan harus sesuai dengan kondisi data. Kalau datanya naik, ya pasti B1 positif. Kalau datanya pola turun, berarti semakin lama semakin rendah. Kalau yang ini semakin lama semakin tinggi. Ini kurang dari 1 menit, saya stop dulu, nanti saya invite lagi ya. Kok nggak enak nanti putus mendadak. Ya, saya invite lagi nanti. Tunggu sebentar.